Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pratiwi, NIM 1806039. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di IKIP Siliwangi. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbantuan PowerPoint dengan menggunakan Directed Reading Thinking Activity untuk meningkatkan kemampuan pemahaman membaca cerita fiksi kelas 4 SD. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada pembimbing satu saya, yaitu Bapak Asep Samsudin, MPD, karena telah memberikan waktu dan dukungannya kepada saya. Kemudian saya berterima kasih kepada pembimbing dua saya, yaitu Ibu Medita Ayu Wulandari MPD, atas masukan dan dukungan yang telah diberikan. Latar belakang masalah. Kemampuan yang harus dikuasai siswa adalah kemampuan pemahaman membaca. Namun pada kondisi lapangannya, setelah saya melakukan studi pendahuluan melalui wawancara dan observasi, didapatkan hasil bahwasannya 70% siswa sulit dalam memahami suatu bacaan. Karena siswa kurang tertarik dan cenderung asik dengan dunia bermainnya. Dan sekitar 75% siswa sulit menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Padahal pada kenyataannya, jawaban dari soal-soal tersebut terdapat pada cerita yang sudah dijelaskan atau sudah dibaca oleh siswa. Maka di sini peneliti memberikan solusi dengan menggunakan bahan ajar berbantuan PowerPoint dengan menggunakan strategi Directed Reading Thinking Activity untuk meningkatkan kemampuan pemahaman membaca cerita fiksi kelas 4 SD. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui proses pengembangan bahan ajar berbantuan PowerPoint dengan menggunakan Directed Reading Thinking Activity, dan yang kedua adalah kelayakan bahan ajar materi cerita fiksi dengan menggunakan Directed Reading Thinking Activity berbantuan PowerPoint menurut para ahli. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui respons siswa terhadap bahan ajar materi cerita fiksi dengan menggunakan Directed Reading Thinking Activity berbantuan PowerPoint. Dan tujuan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan pemahaman membaca materi cerita fiksi dengan menggunakan bahan ajar berbantuan PowerPoint dan strategi Directed Reading Thinking Activity yang dikembangkan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai kajian teoritis. Bahan ajar. Menurut Depdiknas tahun 2008, menyatakan bahwasannya bahan ajar adalah segala bentuk bahan ajar atau seperangkat materi pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk belajar. Maka bahan ajar ini digunakan dalam proses pembelajaran, seperti buku paket ataupun bahan ajar yang dikombinasikan dengan teknologi ataupun media pembelajaran yang lainnya. Bahan ajar ini digunakan untuk menghasilkan proses pembelajaran yang dapat tercapainya tujuan proses pembelajaran. Yang kedua adalah Microsoft PowerPoint. Menurut Mardi dan kawan-kawan, pada tahun 2007 pada halaman 69, menjelaskan bahwasannya media PowerPoint adalah salah satu program aplikasi dari Microsoft yang dapat digunakan untuk melaksanakan presentasi, baik untuk melakukan sebuah rapat maupun perencanaan kegiatan lainnya, termasuk digunakan dalam proses pembelajaran atau sebagai media pembelajaran. Maka media PowerPoint ini dapat digunakan dari berbagai hal, baik itu rapat ataupun kegiatan proses pembelajaran yang dikombinasikan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah strategi Directed Reading Thinking Activity atau membaca dan berpikir secara langsung. Menurut Walker, strategi DRTA merupakan instruksi sebuah pembelajaran membaca dengan memprediksi apa yang penulis pikirkan dan mengkonfirmasi atau memperbaiki prediksi dengan mengkombinasikan pendapat. Jadi pada tahap strategi Directed Reading Thinking Activity, peneliti menambahkan dengan media PowerPoint, yang dimana peneliti akan menambahkan sebuah gambar yang dimana siswa ini akan memprediksi terlebih dahulu dari gambar tersebut apa yang akan diceritakan. Nah, dari hasil prediksi itu, maka peneliti akan memperbaiki hasil prediksinya dengan proses pembelajaran yang dilakukan, yang dimana pada akhir kesimpulan maka peneliti akan menjelaskan terkait materi pembelajaran yang telah diajarkan. Yang keempat yaitu kemampuan pemahaman membaca.
Menurut Bloom, dalam Anggreni dan Wulandari pada tahun 2022, pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu tersebut diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Maka, kemampuan pemahaman membaca ini dalam materi cerita fiksi ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti baik oleh guru maupun oleh siswa. Karena memang pada kemampuan pemahaman membaca ini, khususnya dalam materi cerita fiksi, diperlukan pemahaman siswa yang memang benar-benar paham untuk bisa menjawab sebuah soal. Dan yang kelima yaitu karakteristik siswa kelas 4. Menurut Indri, Kosasi, dan Seni pada tahun 2018, terdapat dua karakter yang dominan pada siswa kelas 4 yaitu 1. Aspek perkembangan pengetahuan, bagaimana kegiatan siswa, hal yang siswa sukai, pengalaman siswa terkait pengetahuan, khususnya dalam hal membaca dan lain-lain. Dan yang kedua adalah aspek sosial. Orang yang sering diajak bermain, belajar bersama, kegiatan di rumah, setelah sekolah, aktivitas di luar jam sekolah, dan lain-lain. Bahwa karakter siswa ini pada kelas 4 ini memang sudah harus ditujukan pada pemahaman membaca siswa, yang dimana siswa kelas 4 ini sudah saatnya untuk bisa berpikir secara kritis, baik dalam proses pemahaman maupun dalam hal yang lainnya. Selanjutnya, pada bab 3 ada metode penelitian. Metode penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah prosedur dari Broad and Gall, yang dimana prosedur penelitian Broad and Gall ini terdapat 10 langkah, namun peneliti menyederhanakan prosedur penelitian itu menjadi 7 langkah. Yang pertama adalah studi pendahuluan, yang kedua perencanaan, yang ketiga bentuk permulaan dari produk atau desain produk, dan yang keempat adalah uji coba lapangan, yang kelima revisi produk, yang keenam uji coba lapangan, dan yang ketujuh adalah revisi produk. Adapun subjek dan lokasi penelitian ini pada uji terbatas ini dilakukan di SDN Hegermana 02 dengan jumlah siswa 22 siswa. Dan uji coba lebih luas dilakukan di SDN Hegermana 01 dengan jumlah siswa 25 siswa kelas 4. Kemudian untuk instrumen penelitian, yang pertama yang digunakan oleh peneliti adalah lembar observasi, yang dimana lembar observasi ini digunakan pada tahap studi pendahuluan. Dan yang kedua adalah lembar wawancara. Lembar wawancara ini juga digunakan pada tahap studi pendahuluan, yang dimana lembar observasi dan wawancara ini untuk mengetahui kondisi awal di sekolah tersebut bagaimana, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di sekolah tersebut dengan proses pembelajaran yang biasa digunakan. Dan yang ketiga adalah lembar validasi. Lembar validasi ini diberikan kepada ahli media dan ahli materi, yang dimana dilakukannya validasi ini untuk mengetahui apakah produk yang digunakan bisa dilakukan pada uji coba di lapangan atau belum. Kemudian yang keempat adalah lembar evaluasi, yang dimana lembar evaluasi ini berupa pre-test dan post-test. Pre-test ini digunakan sebelum menggunakan produk atau dengan menggunakan proses pembelajaran yang biasa digunakan, yaitu menggunakan media buku. Dan yang kedua adalah post-test, yang dimana post-test ini setelah menggunakan produk yang berupa bahan ajar berbantuan PowerPoint dengan strategi Directed Reading Thinking Activity, yang dimana setelah dilakukannya proses pembelajaran dengan menggunakan produk tersebut, di sini peneliti memberikan soal berupa post-test. Dan yang kelima, instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah angket respon siswa, yang dimana angket respon siswa ini digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap produk yang digunakan. Kemudian, untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, pada bab 4 terdapat hasil penelitian. Yang pertama, proses dan hasil pengembangan, yang dimana hasil pengembangan ini didapatkan dari adanya studi pendahuluan yang telah dilaksanakan oleh peneliti yang berupa lembar observasi dan wawancara. Dari hasil observasi dan wawancara ini didapatkan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada sekolah tersebut dan menggunakan media pembelajaran yang biasa digunakan, yaitu buku. Maka di sini peneliti melakukan proses pengembangan dari hasil studi pendahuluan tersebut dengan produk yang dihasilkan, yaitu berupa bahan ajar berbantuan PowerPoint atau teknologi.
Kemudian, untuk yang kedua adalah kelayakan bahan ajar berbantuan PowerPoint dengan menggunakan DRTA, yang dimana kriteria validasi ahli ini digunakan untuk mengetahui apakah produk yang digunakan dapat diuji coba di lapangan ataukah masih belum bisa. Maka, kriteria validasi yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan kriteria validasi dari Purnama, Irawan, dan Sejidah pada tahun 2017, yang dimana didapatkan hasil validasi oleh ahli, yaitu ahli materi sebesar 95% dan ahli media 93%, dengan kriteria terdapat pada kriteria sangat valid. Dengan interpretasi, produk dapat digunakan secara langsung. Maka, produk tersebut yang telah dirancang oleh peneliti dapat digunakan dalam uji coba terbatas maupun luas. Untuk yang nomor ketiga, yaitu merupakan respon siswa terhadap bahan ajar berbantuan PowerPoint dengan menggunakan DRTA, yang dimana respon siswa ini digunakan untuk mengetahui apakah produk ini mendapatkan respon baik dari siswa ataukah malah sebaliknya. Nah, tabel kriteria interpretasi nilai angket respon siswa yang digunakan peneliti menggunakan kriteria interpretasi respon siswa dari Ridwan pada tahun 2013, yang dimana didapatkan hasil pada uji coba terbatas yaitu sebesar 88% dan pada uji coba lebih luas yaitu 91%. Dan kriteria respon berada pada kriteria sangat baik, maka produk ini dapat disimpulkan mendapatkan respon yang sangat baik dari siswa. Yang keempat, peningkatan kemampuan pemahaman membaca. Pada peningkatan kemampuan pemahaman membaca ini dilihat pada hasil rata-rata nilai akhir pretest dan posttest serta uji NGen, yang dimana uji NGen ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar rata-rata keberhasilan atau peningkatan kemampuan pemahaman membaca. Yang dimana tabel kriteria nilai standar Gen menggunakan sumber dari Lestari dan Yudha Negara pada tahun 2018. Kemudian di sini ada tabel hasil uji NGen yang dimana rata-rata pretest pada uji terbatas yaitu 56% dan pada uji lebih luas adalah 79%, sedangkan hasil rata-rata posttest pada uji terbatas 61% dan uji lebih luas yaitu 83%. Sedangkan rata-rata NGen pada uji terbatas adalah 0,56 atau 56% dan pada uji lebih luas adalah 0,57 atau 57% dengan kategori penilaian berada pada kategori sedang. Maka dari tabel hasil uji NGen ini didapatkan kesimpulan bahwasanya terjadi kenaikan kemampuan pemahaman membaca berdasarkan pada rata-rata hasil NGen, yaitu sekitar 1%. Berikut ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama, penelitian ini menghasilkan suatu produk yang berupa bahan ajar berbantuan PowerPoint dengan menggunakan Directed Reading Thinking Activity yang sudah berlangsung sesuai dengan 7 tahapan dan pengembangan Board and Gal yang telah disederhanakan oleh peneliti. Kesimpulan yang kedua, bahan ajar berbantuan PowerPoint dengan menggunakan Directed Reading Thinking Activity yang dikembangkan oleh peneliti berada dalam kategori sangat layak untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan ajar bahasa Indonesia khususnya materi cerita fiksi siswa kelas 4 SD. Hal ini dibuktikan oleh hasil validasi dari ahli materi dan ahli media. Kesimpulan yang ketiga, penggunaan bahan ajar berbantuan PowerPoint dengan menggunakan Directed Reading Thinking Activity mendapatkan respon yang sangat positif dari siswa. Hal ini dapat dibuktikan oleh hasil respon siswa dan proses pembelajaran yang semakin menyenangkan dan lebih aktif. Kesimpulan yang keempat, pengembangan bahan ajar berbantuan PowerPoint dengan menggunakan Directed Reading Thinking Activity terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman membaca. Hal ini dibuktikan oleh adanya peningkatan dari hasil rata-rata uji NGen dan data pretest dan posttest pada hasil uji coba produk. Sekian presentasi dari saya terkait dengan penelitian yang telah saya lakukan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak yang telah menonton.